Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kusmawati dari kelas 12. Di video ini, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan pada masa Orde Lama. Orde Lama sendiri berlangsung sejak tahun 1945 sampai 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Adapun sistem pendidikan pada masa Orde Lama yang pertama yaitu ada periode 1945 sampai 1950. Sistem pendidikan yang berlaku pada tahun itu adalah sebagai berikut, yakni yang pertama pendidikan rendah. Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan sekolah rakyat. Lama pendidikan sekolah ini semulanya 3 tahun menjadi 6 tahun. Tujuannya sendiri adalah selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan, juga dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak bersekolah. Yang kedua yaitu pendidikan guru. Dalam periode antara tahun 1945 sampai 1950 dikenal 3 jenis pendidikan guru, yakni Sekolah Guru B atau SGB. Lama pendidikannya 4 tahun dengan tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. Lalu ada Sekolah Guru C atau SGC, tetapi karena dirasakan kurang bermanfaat, kemudian untuk sistem ini ditutup kembali dan diantaranya dijadikan SGB. Dan yang terakhir ada Sekolah Guru A. Dan untuk sistem yang ketiga, pendidikan umum. Ada 2 jenis pendidikan umum, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah tinggi atau SMT. Dan yang keempat, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan fokus pada pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Lalu ada pendidikan teknik. Pendidikan teknik yang ada pada masa itu antara lain kursus kerajinan negeri atau KKN, Sekolah Teknik Pertama atau STP, Sekolah Teknik atau ST, lalu Sekolah Teknik Menengah atau STM, dan yang terakhir pendidikan guru untuk sekolah teknik. Lalu yang keenam ada pendidikan tinggi, yang ketujuh ada pendidikan tinggi Republik, dan yang kedelapan ada pendidikan tingkat tinggi. Untuk periode selanjutnya yaitu tahun 1950 sampai 1966, seperti yang diketahui sesudah KMB pada tahun 1949 terbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Di dalam RIS diatur mengenai pendidikan dan pengajaran. Di dalam Undang-Undang Dasar RIS juga diatur tentang pendidikan nasional. Lalu ada tujuan pendidikan pada masa Orde Lama. Tujuan pendidikan yang digunakan dalam periode ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dalam undang-undang tersebut, bab 2 pasal 3 ditetapkan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia sosial yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Adapun tujuan lainnya yaitu tujuan pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warga negara sosialis yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga pendidikan pada masa Orde Lama. Pada masa antara tahun 1959 sampai 1966, jenjang pendidikan di Indonesia terbagi atas jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Pada dasarnya, pembagian yang demikian masih berlaku hingga sekarang.
Dan yang terakhir, terdapat beberapa kurikulum pada masa Orde Lama. Yang pertama yaitu rentang tahun 1945 sampai 1968, yaitu kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, yang dimana pada masa tersebut siswa lebih diarahkan bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat. Proses pendidikan sangat kental dengan kehidupan sehari-hari. Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara. Yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajaran jelas sekali dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini, memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, dalam kurikulum ini, siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh oleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir, kurikulum 1964. Fokus kurikulum ini adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Pada kurikulum 1964 ini, arah pendidikan mulai menambah lingkup praksis dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat. Dikutip oleh Haryatmoko 2008, halaman 72. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai sejarah pendidikan pada masa Orde Lama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.